Pemirsa, Polres Tabanan menetapkan 5 warga sebagai tersangka dalam peristiwa tewasnya pria berinisial KD yang diduga maling ayam di Banjar Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah dan polisi masih memperdalam peran dari masing-masing tersangka. Kelima tersangka masing-masing berinisial MJ, WS, KB, MK, dan ND yang diduga melakukan penganiayaan terhadap KD asal Sidetape, Buleleng. Mereka dijerat pasal 261 ayat 1 Jungto ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi serta mengumpulkan sejumlah rekaman video yang beredar di masyarakat. Hasilnya ditetapkan 5 tersangka berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan saksi. Dalam kasus ini terdapat 2 laporan yang ditangani, yakni laporan pencurian ayam dan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya KD. Kapolres benarkan saat kejadian 2 ekor ayam yang diduga hasil curian dalam penguasaan korban KD. Saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Para pelaku dengan inisial. Yang pertama MJ, lalu yang kedua inisial WS, yang ketiga inisial KB, yang keempat inisial MK, yang kelima inisial ND. Kami melakukan tindakan berupa pemeriksaan saksi dan mengumpulkan dari video-video yang beredar di masyarakat, sehingga dan kami juga melakukan pemeriksaan dengan total 18 saksi sampai dengan hari ini, sehingga kami bisa untuk saat ini menetapkan 5 orang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres sebagai tersangka. Ditambahkan KD diduga memasuki kawasan permukiman warga dan terekam kamera pengawas. KD kemudian dihadang warga saat melintasi jalur keluar yang merupakan jalan buntu menuju kawasan hutan. Peristiwa itu berlanjut hingga terjadi pengeroyokan. Anggota piket Polsek Baturiti tiba di lokasi sekitar 30 menit setelah menerima laporan. Saat anggota polisi tiba di lokasi, penganiayaan sudah selesai terjadi. Korban ditemukan dalam keadaan sekarat dengan 3 luka robek di bagian kepala serta sejumlah luka lebam di tubuhnya. Petugas meminta bantuan warga untuk membawa korban ke rumah sakit. Jadi anggota piket Pawas dan piket yang ada di sana, jadi 3 personil yang berpakaian dinas 2 orang. Nah, itu mungkin yang beredar itu adalah Pawas kami beserta anggota Osnal. Nah, jadi pada saat di sana penganiayaan itu sudah selesai terjadi. Nah, jadi kami anggota kami datang ke sana itu menyarankan agar dibantu untuk mengangkat ke kendaraan dan dibawa ke rumah sakit. Bayupati menyebut KD merupakan residivis dan pernah terlibat kasus pencurian cengkeh pada 2018. Apa yang disampaikan kan betul, memang yang bersangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 dan sudah pernah keluar. Dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur. Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni pakaian pelaku, sebuah pipa besi, batang bambu, serta barang milik korban berupa pisau, ketapel, dan batu. Kini penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk berkoordinasi dengan dokter forensik untuk melakukan ekshumasi dalam melengkapi rangkaian pembuktian perkara. Raiswantara, Bali TV.